Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya, selamat pagi anak-anak. Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, bertemu kembali bersama Bapak dalam pembelajaran fikih. Mungkin dalam kesempatan kali ini kita laksanakan pembelajarannya secara daring. Mudah-mudahan pandemi yang sekarang sedang terjadi cepat-cepat sama Allah dihilangkan kembali. Nah, sebelum memulai pembelajaran, marilah kita baca doa dulu bersama-sama. Mari membaca doa, mulai. Ya, membaca doa selesai. Nah, silahkan anak-anak. Mudah-mudahan dalam kesempatan hari ini kalian semua hadir bisa mengikuti proses pembelajaran hari ini. Nah, sebelumnya silahkan kalian persiapkan terlebih dahulu segala sesuatunya, mulai dari alat tulisnya, bukunya, segala sesuatu yang menunjang proses pembelajaran agar dipersiapkan terlebih dahulu. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan mempelajari salah satu materi dalam pelajaran fikih, yaitu tentang makanan halal. Nah, sebelum membahas lebih lanjut, Bapak akan tampilkan di sini ada sebuah gambar. Silahkan kalian amati terlebih dahulu. Kalian perhatikan supaya nanti kalian mempunyai gambaran apa yang akan kita pelajari hari ini. Iya anak-anak, setelah kalian mengamati apa yang barusan Bapak tampilkan gambarnya, betul sekali, hari ini kita akan fokus membahas tentang makanan halal. Nah, makanan ini merupakan salah satu yang tidak bisa terlepas dalam kehidupan sehari-hari, karena yang namanya manusia yang hidup pasti membutuhkan makan. Nah, betul sekali, tetapi tidak semua makanan yang tersedia di lingkungan kita bisa kita makan. Karena di dalam ajaran agama Islam mengenal adanya makanan yang halal dan yang haram. Nah, mungkin kalian juga sudah tahu mana yang harus dimakan atau mana yang harus ditinggalkan. Berarti yang boleh dimakan itu merupakan makanan yang halal. Nah, selanjutnya yang pertama kita akan membahas tentang pengertian dari makanan yang halal. Jadi kata halal ini berasal dari bahasa Arab yang artinya membolehkan, memecahkan, membebaskan, dan lain sebagainya. Nah, secara terminologi atau secara istilah, kata halal ini diartikan sebagai sesuatu yang apabila dilakukan kita tidak mendapatkan hukuman atau dosa. Atau secara singkatnya, makanan halal itu adalah makanan yang diperbolehkan dikonsumsi oleh manusia berdasarkan yang diperbolehkan dalam syariat Islam, baik itu diperbolehkan di dalam Al-Quran ataupun diperbolehkan juga di dalam hadis Nabi. Nah, itu yang disebut dengan makanan halal. Pada intinya, makanan yang diperbolehkan untuk dimakan. Nah, selanjutnya, makanan halal itu ada macam-macamnya. Ada yang tahu? Iya, betul sekali. Macam-macam makanan halal itu dibedakan ada beberapa macam. Yang pertama ada halal menurut zatnya, yang kedua ada halal cara memperolehnya, yang ketiga ada halal cara memprosesnya, dan yang keempat yaitu halal cara menyajikan, mengantarkan dan cara menyimpannya. Nah, yang pertama, makanan halal secara zatnya, yaitu memang makanan yang pada dasarnya memang makanan tersebut merupakan makanan yang halal dan yang baik. Contoh misalkan kita dalam sehari-hari mengkonsumsi atau makanan pokoknya adalah nasi. Nah, nasi itu memang pada dasarnya merupakan zatnya adalah halal, maka boleh dimakan. Menjadi makanan pokok kita sehari-hari, itu halal dari zatnya. Yang kedua, halal cara memperolehnya. Nah, kita dalam kehidupan sehari-hari ketika kita menginginkan makanan, pasti kita ada proses dulu.
Nah, proses inilah yang harus diperhatikan, proses cara mendapatkannya yang sesuai dengan syariat, cara memperolehnya dengan jalan yang baik, agar hasilnya pun baik. Maka ini cara yang kedua atau macam-macam yang kedua adalah halal secara cara memperolehnya. Yang ketiga adalah cara memprosesnya. Nah, apabila misalkan makanan tadi contoh kita memproses beras yang awalnya dari beras ingin kita konsumsi harus dimasak terlebih dahulu, harus diproses dulu agar bisa dikonsumsi. Nah, cara inilah yang harus kita perhatikan agar makanan yang kita makan tetap halal. Karena apabila nanti dalam prosesnya, cara mengolahnya ada yang salah atau tercampur dengan barang yang haram, maka akan menjadi haram hasilnya. Maka selain dari zatnya, kemudian yang kedua cara memperolehnya, yang ketiga cara memprosesnya itu harus benar-benar diperhatikan. Yang keempat yaitu hal atau halal dengan cara penyajiannya, mengantarkannya atau menyimpannya. Nah, ini juga menjadi salah satu bagian penting agar makanan yang akan kita konsumsi tetap halal. Nah, karena akan banyak sekali manfaat yang akan kita dapatkan ketika kita dalam kehidupan sehari-hari mengonsumsi makanan yang halal. Yang pertama akan mendapat kesehatan hati dan jasmani. Ini yang paling penting, kesehatan. Karena yang namanya hidup kalau tidak sehat tidak enak. Maka salah satu faktor yang mempengaruhi kesehatan adalah dengan cara memakan yang halal. Yang kedua, makanan halal ini akan berakibat terhadap doa yang kita panjatkan, yaitu akan dikabulkannya doa. Salah satunya adalah makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang halal. Yang ketiga, yaitu dijauhkan dari siksa api neraka. Nah, salah satunya apabila kita ingin selamat, bukan hanya selamat di dunia, tetapi selamat juga di akhirat, yaitu dengan cara mengonsumsi makanan yang halal supaya dijauhkan dari siksa api neraka. Yang keempat, hikmah dari makanan halal ini adalah makanan yang halal itu menumbuhkan perbuatan yang baik. Jadi perbuatan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari tidak lepas dari makanan yang masuk ke dalam perut kita. Apabila makanan yang masuk ke dalam perut kita adalah makanan yang baik, maka hasilnya pun perbuatannya akan baik. Tapi sebaliknya, apabila makanan yang masuk ke dalam tubuh kita merupakan makanan yang halal, maka akan menghasilkan dampak yang buruk juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, mungkin itu anak-anak materi yang kita pelajari hari ini, dari mulai pengertian, kemudian macam-macam, serta hikmah mengonsumsi makanan yang halal. Nah, di akhir pembelajaran, Bapak akan melampirkan nanti kalian bisa melihat akan ada link, yaitu berupa Google Form yang bisa kalian isi sebagai untuk mengukur kemampuan pengetahuan kalian. Nah, itu saja yang bisa Bapak sampaikan pada kesempatan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.